Baik, kembali bersama saya Made Husandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai pemrograman C++ dengan topik pencabangan dua kondisi yang diterapkan pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sedikit penjelasan yaitu kondisi ini merupakan uh, sebuah cara untuk mendapatkan nilai apakah itu memasuki kondisi benar atau salah. Nah, di sini saya akan membuat program mengenai uh, untuk menentukan nilai siswa apakah itu dinyatakan lulus atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita praktekkan secara langsung. Di sini saya sudah menyiapkan IDE-nya. Seperti biasa, langkah pertama yaitu pembuatan proyek baru. Nah, di sini pilih Win32 Console Application. Isikan nama projectnya. Saya contohkan di sini modul 5-2. Kemudian jika direktori penyimpanannya sudah ditentukan, klik OK. Kemudian jika sudah keluar jendela baru, klik Next. Kemudian hilangkan pada precompile header dan isi centang pada empty project. Klik Finish. Nah, pada Solution Explorer sebelah kanan sudah terlihat proyek yang sudah kita buat tadi. Untuk pembuatan jendela kerja baru, klik kanan pada source file, kemudian pilih New Item. Nah, di sini kita pilih C++ file, kemudian isikan nama filenya. Saya contohkan di sini, percabangan 2 kondisi. Nah, seperti itu. Kemudian klik Add. Nah, di sini kita dapat langsung mengketik source code dari program untuk menentukan nilai kelulusan siswa. Seperti biasa, langkah pertama saya akan mengisi identitas terlebih dahulu. Itu pertama modul. Seperti itu. Selanjutnya, seperti biasa akan dibuat struktur dasar dari pemrograman C++. Pertama, pemanggilan header IO stream. Kemudian deklarasi std. Dan pembuatan fungsi utama yang bertipe integer yang ditutup dengan return 0. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya saya di sini akan membuat header tampilan terlebih dahulu, yaitu mengenai kelulusan siswa. Backslash n untuk membuat baris baru. Kemudian saya di sini akan menggunakan variabel bertipe double karena nilai tidak hanya bilangan bulat dengan nama nilai ujian. Kemudian langkah selanjutnya yaitu meminta inputan dari user untuk nilainya.
Untuk menyimpan nilainya, gunakan statement cin. Dan pembuatan baris baru. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan kondisi. Di sini digunakan dua kondisi yaitu if dan else. If pertama yaitu dicek apakah kondisi yang pertama itu memenuhi. Nah, jika memenuhi maka akan diproses kondisi pertama. Nah, jika tidak memenuhi dari kondisi pertama itu akan dilanjutkan else yaitu kondisi selanjutnya. Saya contohkan di sini. Seperti biasa ditutup dengan sistem pause untuk menahan eksekusi saat program dijalankan. Nah, saya sedikit menjelaskan di sini mengenai sintak yang sudah saya buat, yaitu kondisi pertama jika nilai inputan dari user yaitu nilai ujian lebih besar sama dengan 60, maka kondisi yang dijalankan yaitu untuk menampilkan hasil ujian yaitu lulus. Nah, jika kondisi nilai inputan dari user tidak memenuhi dari kondisi yaitu tidak lebih besar atau sama dengan 60, maka akan dilanjutkan ke kondisi kedua yaitu menampilkan hasil ujian yaitu tidak lulus. Nah, langsung saja kita akan compile terlebih dahulu programnya apakah sudah sukses. Nah, di sini sudah dinyatakan sukses, kemudian saya jalankan. Nah, di sini sudah sistem sudah meminta inputan. Saya contohkan di sini nilai minimalnya 60, maka saya contohkan 65. Enter. Nah, karena nilai inputan memenuhi dari kondisi pertama yaitu nilai ujian lebih besar sama dengan 60, maka yang ditampilkan yaitu hasil dari kondisi pertama yaitu lulus. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba kembali. Nah, sekarang saya akan menginputkan di luar nilai di luar dari kondisi pertama yaitu di bawah 60, saya contohkan 55. Nah, sistem akan otomatis menampilkan dari isi dari kondisi kedua yaitu tidak lulus. Nah, seperti itu penggunaan dua kondisi yaitu if dan else. Sekian tutorial dari saya mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik percabangan dua kondisi. Sampai berjumpa lagi dan semoga bermanfaat.